Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kakak. Apa kabar adik-adik semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke adik-adik, kita lanjut pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu masih di pelajaran tematik kelas 3, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Kita mulai saja. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian, serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Ya, nama-nama benda yang terbuat dari kertas antara lain yaitu buku, tisu, layang-layang, pesawat kertas, kardus, undangan, koran, dan lain-lain ya. Adik-adik banyak sekali yang terbuat dari kertas. Adik-adik bisa mencari sendiri ya yang lainnya. Oke, lanjut ke halaman 24. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Itu untuk menghemat kertas, salah satunya yaitu kita tidak membuang-buang kertas, menggunakan kertas seperlunya, menggunakan kertas daur ulang, menggunakan kertas dengan 2 sisi ya. Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Bacalah pendapat berikut. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang, aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai, jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian, tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Ya, diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Untuk menghemat kertas, kakak contohkan di sini ya, yaitu menggunakan kertas 2 sisi, menggunakan kertas daur ulang, tidak membuang-buang kertas, mengurangi penggunaan tisu, menggunakan buku tulis yang halamannya belum terpakai. Ya, jadi adik-adik sebelum adik-adik menulis huruf awal, jangan lupa gunakan huruf besar. Perhatikan pula tanda bacanya ya, titik dan komanya. Mulai dengan huruf besar dan diakhiri dengan titik. Ya, seperti itu ya adik-adik. Ya, selanjutnya
Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama di sini ada selulosa. Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma tanaman yang membentuk dinding sel. Kemudian ada lunak. Lunak artinya lembut atau empuk. Molekul, bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Ampas. Ampas adalah sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Pulp. Campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Pipih artinya tipis, rata. Menyerap artinya masuk ke dalam melalui liang remik, tutup buka terutama tentang benda cair. Kurung tutup, meresap, merembas. Kardus artinya karton. Serat, sel atau jaringan berupa benang atau pita panjang berasal dari hewan atau tumbuhan. Kemudian ada menggiling. Menggiling artinya melumatkan atau memipihkan sesuatu dengan anak batu dan batu giling. Ya, selanjutnya buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Kalian bisa membuat kalimat dari salah satu kata-kata yang ada yang tadi kakak bacakan ya, makna-maknanya. Yang pertama, kakak akan membuat kalimat dari kata selulosa, yaitu serat selulosa digiring hingga pipih. Yang kedua, kakak akan membuat kalimat dari kata lunak. Ibu merebus singkong sampai lunak. Yang ketiga, kakak akan membuat kalimat dari kata ampas, yaitu ampas tahu merupakan bahan dasar pembuatan oncom. Yang keempat, pulp. Pulp diwarnai agar terlihat lebih menarik. Yang kelima, kakak akan membuat kalimat dari kata kardus, yaitu Siti membuat tempat tisu dari kardus bekas mie instan. Ya, selanjutnya ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu, berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya ya adik-adik. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri. Ya, selanjutnya ayo berdiskusi pada halaman 29. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, adik-adik, di bawah ini terlihat ada gambar 3 buah pohon. Yang pertama ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama?
Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Kita lanjut halaman 30. Di sini terlihat ada 3 macam alat ukur, yaitu meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Ya, jadi satuan panjang yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Ya, di sini ada tabel yang berisi bagian yang diukur dan jenis alat ukur yang digunakan. Ya, yang pertama, bagian yang diukur tinggi badanmu. Jenis alat ukur yang digunakan untuk mengukur tinggi badan adalah meteran pita. Terus bagian yang diukur panjang lingkar pinggang, jenis alat ukurnya yaitu juga meteran pita. Jadi meteran pita itu adalah meteran yang digunakan, yang biasa digunakan apabila kita menjahit baju di tukang jahit ya adik-adik. Mungkin adik-adik pernah melihatnya. Jadi seperti itu ya yang dinamakan meteran pita. Ya, jadi lanjut ke nomor 3, panjang meja di kelas. Alat ukur yang digunakan yaitu meteran saku. Kemudian panjang lompatan teman kelompokmu. Alat ukur yang digunakan yaitu meteran roll. Kemudian yang kelima, lebar papan tulis di kelasmu dapat diukur dengan alat ukur meteran saku. Kemudian yang keenam, panjang halaman sekolah dapat diukur dengan alat ukur meteran roll. Ya, selanjutnya ayo mencoba. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan sentimeter dalam pengukuranmu. Ya, jadi di sini adik-adik bisa mengukur tinggi badan adik-adik dan teman di rumah ya atau di sekolah. Adik-adik bisa tuliskan namanya satu persatu, kemudian diukur tinggi badannya masing-masing ya. Kemudian yang ketiga, urutkanlah hasil pengukuranmu, mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Ya, di sini adik-adik bisa mengurutkan ya yang tinggi badannya paling pendek hingga yang tinggi badannya paling tinggi. Selanjutnya yang terakhir, kegiatan bersama orang tua. Orang tua bersama siswa melakukan gerakan hemat kertas di rumah. Caranya menggunakan kertas di kedua sisinya pada saat menulis. Selain itu, menggunakan tisu seperlunya. Hal ini perlu bimbingan orang tua. Itu merupakan salah satu cara untuk menghemat penggunaan kertas ya adik-adik. Adik-adik bisa melakukannya di rumah sebagai cara untuk penghematan kertas ya adik-adik. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah ya adik-adik. Terima kasih banyak telah menonton. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.